pakai video malu soalnya habis mandi. Jangan sekarang. Matiin lagi ah. Ini enggak ada. Nanti setengah 6. Kita koreksi dulu. Menunggu. Penyajinya siapa ya? Hari ini siapa? Hari ini siapa? Hah? Hari ini siapa? Andi, Rahman, sama Andi Imam. sama? Imam Maulana. Imam, mana? Belum ada ini satu pun ya. Atau mungkin yang sudah siap. Siapa yang belum siap? Siapa? Biasanya tadi ada Mas Irfan. Ya silakan Irfan. Kalau mau duluan ada apa-apa. Iya. Ya Bu, Ya, bentar suhu Bu. Irfan. Ya. Silakan Irfan. Fotonya Mbak Ika. Nyiapin dulu Bu. Buka dulu laptop. Senyum Pak Soden ya. Oke, siap-siap. Dan soalnya mau pakai video malu kan habis keramas pulang kerja jadi masih Senyum lepas. Pak Soden. Aku ikutan. Nah, belum nemu gambar apa tuh. Dilalah dapatnya pertama pas itu ya udah. Belum tak ganti. Bisa tak ganti malu aku. Tidak apa-apa, Gigi Ratau. Lu promo pas lagi Gigi apa itu promo. Ya Irfan aja, mulai aja Irfan. Silakan. Ayo suhu Irfan. Ya bentar Bu, buka dulu laptop. Andi sama apa hari ini? Andi sama? Halo. Imam Maulana. Imam ya. Berarti nanti siapa dulu, Imam dulu atau Maulana dulu? Ya udah Irfan dulu silakan. Kalau Irfan nanti sudah, ya siapa dulu nanti yang hadir? Imam dulu apa Andi dulu? Pakai cumaknya sebentar loh. 40 Ya Bu, menit loh. habis baru nyalain laptopnya Bu. Nah ini Imam hadir, ini mau siapa nih? Imam apa? Imam sama Andi udah ada semua. Iya. Yang udah disiapin dulu aja Bu. Ya silakan Imam dulu. Imam ya. Ayo Mas Imam, presentasi. Ini kok gini. Langsung mulai? Ya langsung aja, silakan. Silakan Imam apa Andi? Aku sama Ridwan, Bu. Kamu sama Ridwan, oke ya silakan.
Ini share screen-nya Oh gimana? iya, sorry, saya screen-nya lupa. Ya, bentar belum tak share. Oke, sudah. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Saya Imam Maulana dari SK 17D1 akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan. Yang pertama, apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan itu, sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Lalu, apa tujuan keamanan jaringan? Tujuan dari lakukan sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mengganggu sistem keamanan jaringan. Sindu. Ada catatan, yaitu satu hal yang perlu dicatat, bahwa tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman anti dari sadap. Solusinya, untuk bisa mencegahnya, salah satunya dengan meningkatkan sistem keamanan jaringan. Solusi lain yang perlu diketahui adalah memastikan user tidak awam masalah keamanan jaringan. Jika mereka tidak tahu tentang jaringan, maka akan ada potensi celah keamanan jaringan yang mudah sekali. Ini saya akan menjelaskan beberapa ancaman keamanan jaringan. Yang pertama yaitu interception. Interception adalah ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Yang kedua, interruption. Interruption yaitu penyerangan sudah mendapatkan akses ke sistem, tetapi belum keseluruhan. Administrator masih bisa tetap login ke sistem. Yang ketiga, fabrication. Fabrication adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Yang keempat, modification. Ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi, ancaman keamanan jaringan ini tergolong paling fatal. Lalu, sini saya menjelaskan cara meningkatkan keamanan jaringan. Yang pertama, pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Yang kedua, pengamanan akses. Agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai seorang administrator, Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. Yang ketiga yaitu pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan akses yang dimilikinya. Yang keempat, pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Yang lainnya siapkan pertanyaan. Lalu ada tips keamanan jaringan. Yang pertama, gunakan enkripsi pada akses nirkabel. Salah satu enkripsi yang banyak digunakan saat ini adalah menggunakan enkripsi WPA2 yang sudah terjamin keamanannya. Yang kedua ada ganti alamat SSID. Jika Anda menamai router jaringan, usahakan jangan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi atau kepemilikan bisnis. Yang ketiga yaitu mematikan fitur antarmuka router, yaitu matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa diakses dari luar. Yang keempat, gunakan antivirus.
pastikan semua komputer Anda sudah menggunakan antivirus yang terupdate karena ada banyak malware komputer yang menyebar tanpa bisa Anda ketahui. Yang terakhir yaitu lakukan backup. Mulai backup file-file penting yang ada pada komputer Anda. Untuk hasil backup bisa Anda simpan pada hard disk eksternal atau disimpan di cloud agar lebih amannya. Sekian presentasi dari saya. Boleh mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Aku Silakan. tidak, Bu. Ah? Lain. Ya, kamu lagi gak ada apa-apa, biar nilainya A nanti. Tak kasih A bulet-bulet. Mirta, silakan. Ini belum tak invite. Herdia, Irfan kok ada 2 nih? Tadi Irfan kelihatannya sudah tak invite ya. Ayo silakan, Herdian. Ista. Ayo silakan. Ya pakai lama loh ya, ini Zoom loh ya, nggak pakai lama. Ayo silakan. Boleh tanya, Bu? Ya silakan. Tadi kriptografi itu apa ya? Siapa yang tanya ini? Herdian. Siapa? Herdian. Herdian, silakan Herdian yang tanya. Silakan Iman, kriptografi. Bentar, Bu. Krik-krik apa lagi? Yang krik apa lagi? Ya silakan Herdian. Irfan. Maulana. Silakan. Ya, kriptografi itu kayak mengenkripsi data atau file yang dienkripsi menjadi sebuah kode terakhir. Jadi susah ditembus untuk keamanannya. Jadi sangat aman. Filenya tidak akan mudah tertembus hacker atau penerobos kayak gitu. Jadi aman gitu. Bagaimana Herdian? Puas enggak dengan Imam? Sudah. Puas. Makasih, Mas Imam. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ada nanya. Ya, Mirta, Saya silakan. Ya, Ika. Untuk interception dan interruption ini, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya sudah, terutama interception, karena ada pihak yang tidak memiliki tapi berhasil mendapatkan hak akses informasi. Untuk kedepannya apa yang bisa kita lakukan, terutama interception ini? Ya, silakan. Oke, langkah pertama mungkin si admin atau orang yang ahli dalam bidang keamanan jaringan ini harus segera menutup akses dari orang yang berusaha masuk ke sistem tersebut. Langkah pertama seperti itu. Jika sudah berhasil masuk situ, orang itu harus segera di-stop aksesnya supaya tidak bisa masuk lebih dalam ke dalam sistem tersebut. Untuk kedepannya mungkin sistem keamanannya lebih ditingkatkan lagi, nggak selapis dua lapis, bisa 3. Bagaimana, Ika? Tapi bagaimana kalau orang tersebut sudah mendapatkan banyak informasi dari hasil pencurian datanya gitu tuh, apa yang akan kita lakukan kalau data itu sudah tersebar luas? Apakah
bisa apa ya? Apakah itu bisa diambil kembali datanya atau sudah seperti itu, jadi wah padahal itu data yang sangat penting gitu misalnya. Gimana, Irfan? Mungkin kalau Irfan. sudah terlanjur seperti itu, jika sudah terjadi seperti itu, mungkin kita harus melaporkan tersebut kepada pihak yang berwenang ya Bu ya. Untuk mengurus itu kan sudah menjadi kejahatan ya. Mungkin jalan satu-satunya terakhir ya melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu. Untuk menangkap orang tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Oke, bagaimana? Iya, puas Bu, puas. Wah, kamu puas ya dengan Imam ya? Oke, Ika udah. Satu lagi. Setelah itu ganti Adian. Ganti penyaji siapa? Siapa tadi? Saya aja, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Bertanya maksudnya, Bu. Maksudnya saya selanjutnya, Bu. Oh, kamu selanjutnya kita tanya. Udah, nggak ada lagi yang tanya? Udah, oke. Kalau nggak ada, silakan ganti penyaji ya. Hardian ya. Irfan, Bu. Irfan, jadinya Irfan. Oke. Oke, silakan ditutup, Imam. Ya, Bu. Udah muncul ya, Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya Irfan Hadian dari TI 17 ya. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan jaringan. Oke, sebelum kita mulai, kita batasi dulu permasalahannya biar tidak melebar ke yang lain, ke masalah yang lain gitu maksudnya. Oke, untuk batasan masalah mungkin saya sedikit aja gitu untuk penjelasannya. Cuman ada 3 dari batasan masalahnya, diantaranya adalah pengertian keamanan jaringan, yang kedua tujuannya dari keamanan jaringan, dan juga yang terakhir keamanan pada sistem operasi gitu. Karena yang keamanan jaringan sudah banyak juga ya, udah dipresentasikan, jadi bahannya hampir sama gitu kalau saya bikin juga yang sama gitu. Oke, untuk pertama pengertian keamanan jaringan ya. Untuk keamanan jaringan di sini pengertiannya adalah untuk tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Itu menurut artikel dari dosen pendidikan. Jadi bisa dilihat aja ya, ada di internet. Nah, yang kedua tujuannya. Nah, untuk tujuannya ini menurut Garfinkel dan Spafford itu adalah ahli dalam security komputer ya. Itu dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, menurut kedua orang ini ada 5 tujuan untuk keamanan jaringan. Di antaranya adalah availability ya. Ini sudah juga dibahas oleh dosen Butandik juga ya. Nah, cuman di sini saya lebih ke apa tuh namanya tuh? Lebih ke singkatnya gitu. Nah, untuk singkatnya itu adalah kemampuan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Jadi ketika tujuan keamanan ini ketika suatu ketersediaan informasi itu bocor, maka itu tidak availability lagi atau tidak ada ketersediaan lagi untuk tujuannya. Nah, yang kedua ada integrity. Nah, untuk integrity ini adalah data untuk memberikan informasi yang sama, utuh dan konsisten. Nah, selanjutnya ada kontrol ya, atau suatu kendali ya, informasi yang
ada dalam komputer dapat dikendali atau dikontrol atau diawasi dan dijaga. Jadi ketika suatu informasi dalam komputer itu tidak dapat dikendali atau diawasi dan dijaga, itu bukan tujuan dari keamanan jaringan. Selanjutnya ada audit ya, fungsi audit ini sangat penting karena terutama untuk mengetahui log aktivitas. Jadi suatu user itu kita bisa lihat itu aktivitasnya seperti apa dalam komputer tersebut atau dalam suatu jaringan tersebut gitu. Jadi ini sangat penting ya. Jadi ketika kita lihat misalkan oh ini ada pengguna yang tidak apa tuh maksudnya ada pengguna yang masuk tapi tidak kenal gitu di suatu perusahaan. Nah itu termasuk dia dalam keamanan pada auditnya gitu. Yang selanjutnya adalah confidentiality atau kerahasiaan informasi yang ada dalam komputer. Jadi kalau misalkan informasi dalam komputer tidak rahasia lagi, itu bukan tujuan dari keamanan jaringan. Nah, selanjutnya saya akan bahas dalam keamanan sistem operasinya. Nah, untuk di sini mungkin saya akan membandingkan antara keamanan pada sistem operasi Linux dan Windows. Karena mungkin terlalu banyak untuk pengguna dari Windows sehingga rentan attacker atau penyerang dari luar gitu, karena hampir seluruh di dunia gitu pengguna paling banyak itu adalah sistem operasi Windows. Namun sistem operasi Linux juga belum tentu aman gitu. Cuman karena penggunanya Windows yang lebih banyak, maka yang paling banyak diberitakan adalah serangan pada sistem operasi Windows. Nah, ini juga yang bermasalah sebenarnya bukan dari sistem operasinya, bisa juga dari pengguna yang buruk gitu. Jadi misalkan contoh lah, kita mendapatkan email yang isinya itu suatu bad click atau yang mengundang gitu, kayak misalkan contoh misalkan ada yang pornografi gitu yang juga termasuk dalam masalahnya gitu pada keamanannya, pada keamanan penggunanya gitu yang buruk gitu. Dan juga ada malware exploit itu tetap ada ya untuk di Linux atau di Windows, cuman perbedaannya di Linux itu ada yang namanya privilege ya, atau hak akses pada sistem operasinya itu yang lebih baiknya gitu daripada Windows gitu. Nah, di sini juga dikutip oleh Security Stack Exchange ya, itu ada usernya yang kalau nggak salah namanya itu Bernard apa gitu. Kita bisa lihat aja di ntar. Selanjutnya dikutip juga dalam PC World dikatakan bahwa sistem operasi yang lebih aman daripada sistem operasi yang kita banyak pakai adalah Linux gitu. Yang kita banyak pakai kan adalah Windows. Saya juga pakai Windows, cuman dalam pengembangan pakai Linux gitu. Nah, di dalam istimewanya Linux itu, keamanan Linux itu daripada Windows itu adalah yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya sebutkan yaitu privilege ya, atau hak istimewa. Nah, dalam sistem operasi Linux itu keuntungnya adalah pada privilege-nya. Jadi ketika kita ada contoh lah, kita menginstal suatu paket atau dalam Windows itu menginstal suatu software lah. Itu kalau dalam Windows itu ketika menginstal itu kan ada yang namanya as administration gitu. Rekan as administration. Nah itu sebenarnya itu yang namanya hak istimewanya atau privilege-nya dari Windows. Cuman yang bermasalahnya itu kita bisa digunakan semena-menanya gitu. Berbeda dengan Linux. Linux ketika menginstal suatu paket itu harus kita mengisikan suatu kredensialnya atau passwordnya gitu ketika menginstal suatu paket. Berbeda dengan Windows yang hanya kita klik yes aja, itu bisa disalahgunakan juga gitu. Selanjutnya ada yang namanya social engineering ya, sudah dibahas juga sama dosen ya, atau namanya rekayasa sosial ya. Nah, sebenarnya ini adalah social engineering itu yang saya sebutkan sebelumnya juga itu adalah bad click gitu. Jadi ini bisa diserang juga dari sistem operasi Windows maupun Linux gitu. Nah, bisa baca aja di sini, tapi saya jelaskan lebih singkatnya gitu. Jadi rekayasa sosial itu seperti contohnya bad click itu ya,
Jadi misalkan ada suatu email atau ada suatu, contoh lah paling banyak sekarang itu meraup untung dari YouTube itu karena judulnya yang membuat kita mengundang untuk mengklik itu atau bad click itu. Nah, kalau dalam keamanan jaringan itu salah satunya yaitu pada email atau pada suatu website ya. Jadi ketika kita mengklik suatu website, tampilannya seperti Facebook, padahal itu bukan Facebook. Ketika masukkan kita password itu kan langsung dia mengirim ke si bad click-nya, si pembuat bad click-nya atau si penyerangnya gitu. Nah, salah satunya ini untuk penyerangannya gitu, rekayasa sosial. Nah, selanjutnya ada the monoculture effect atau audience size. Jadi maksudnya monokultur ini adalah atau audience size ini adalah berapa banyak sih pengguna suatu sistem operasi di dunia gitu. Karena pengguna Linux itu lebih terbatas daripada pengguna sistem operasi Windows, itu maka virus dan wormsnya atau cacingnya itu lebih banyak daripada di sistem operasi Linux. Makanya Linux itu bukan berarti tidak bisa dihack atau tidak bisa diserang. Namun virus dan wormnya itu lebih sedikit karena yang pengguna lebih banyak adalah Windows. Kenapa yang diserang dominannya adalah Windows? Maka karena banyak yang maka keuntungannya lebih banyak pada Windows gitu oleh si attacker-nya gitu. Mungkin itu paling singkatnya bisa dibaca untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya ada, nah ini yang paling penting ya, kenapa Linux itu lebih baik daripada Windows, karena menurut Linus Torvalds atau penciptanya itu Linux itu dikembangkan oleh masyarakat. Makanya suatu script kode itu bisa lebih baik dikembangkan oleh banyak orang karena itu bukan scriptnya lebih oleh atau tes. Nah, berbeda dengan Linux, itu Linux bisa lebih banyak orang bisa mengembangkan dan lebih bisa mengurangi celah atau bug dari sistem operasinya tersebut. Nah, di sini juga salah satunya Linux yang terbaik, bukan terbaik sih, tapi lebih aman dari Windows itu karena ini salah satunya. Oke, paling cukup sekian ya dari presentasinya, singkat, padat, dan jelas. Mungkin ada pertanyaan dari salah satu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pertama yang belum pernah, silakan. Pas. Ya, silakan siapa? Imam, silakan. Belum pernah tanya toh kamu? Tanya, Bu. Ya, silakan. Taufik lagi ya, oke, silakan Taufik. Baru sekali kemarin aku kok dengar. Ya? Terima kasih. Ya, Mas silakan. Ipan, Mas Irfan, kalian bilang lingkup Windows, lingkup Linux. Kalau Linux itu open source, ada kelompok-kelompok pengembang. Jadi secara nggak langsung ada yang dominan lebih unggul, ada yang lebih tertinggal, bahkan ada Linux yang baru. Saya mau tanyakan secara mendasar pendapat Mas Ipan sendiri, Linux yang mana yang lebih aman, dan pada dasarnya dibanding Windows, titik mana yang menunjukkan kalau dia itu lebih aman gitu. Itu aja dulu ya Mas Ipan. Salah satu itunya ya, flavor dari sistem operasi Linux ya yang paling aman ya. Oke,
Yang untuk menurut Mas Irfan paling aman aja. untuk paling aman menurut saya ada salah satu Linux yang berbayar juga gitu. Namanya itu Red Hat ya. Kalau misalnya Red Hat OS ya itu paling aman karena dia udah berbayar dan juga langsung dari apa tuh sebutnya tuh engineering-nya langsung dari si Red Hat-nya itu dikembangkan terus-terusan itu yang menurut saya paling aman. Tapi untuk Windows yang paling aman ya atau pencegahan dari Windows-nya ya atau gimana? Yang Windows itu. Dibanding Windows, titik amannya Linux itu di mananya gitu, Mas? Titik amannya Linux di Windows itu. Dibanding Windows, Linux itu Iya. poin teramannya itu karena punya ini misalnya gitu. Oh iya, yang tadi kan udah dijelasin, yang itu ada kalau menurut pengalaman itu yang paling aman tuh karena ada privilege-nya. Nah ini privilege hak istimewanya. Jadi kan kalau misalkan contoh lah Windows kan ketika menginstal suatu software itu kan ada tuh klik kanan run as administration gitu. Ya kan? Nah itu kan ketika run as itu sudah termasuk pada privilege-nya hak istimewanya pada Windows gitu. Jadi ketika kita menginstal software yang salah gitu atau software yang memiliki virus di dalamnya atau worms-nya itu di dalam softwarenya, ketika kita mengklik yes as administrasi itu otomatis dia bisa mengakses apapun gitu di sistem operasinya. Salah satunya menginstal beberapa file yang memang membahayakan pada sistem operasi. Nah, berbeda dengan Linux, itu ketika kita instalkan, itu setiap dia menginstal paket atau menyimpan suatu file pada sistem operasinya itu memiliki hak aksesnya. Jadi ketika menginstal ini, kita membutuhkan kredensialnya si user. Ketika mau menginstal paket ini atau menyimpan sesuatu pun itu memiliki kredensialnya gitu. Jadi nggak bisa bebas dalam penyimpanan di sistem operasi. Mungkin itu sih yang titik amannya pada Linux ya. Cuman kalau misalkan pencegahannya pada Windows, itu kan ada yang namanya Windows Defender ya. Kalau saya kan menggunakan Windows Defender gitu. Nggak pernah menggunakan apa sih atau yang lainnya lagi. Nah, karakteristik Windows Defender ini, dia akan menghapus otomatis suatu file yang menurut dia membahayakan pada sistem operasinya gitu. Tapi berbeda dengan Linux, itu Linux nggak bisa kayak gitu. Linux tetap ada kredensialnya ketika mau menyimpan apapun gitu. Mau menyimpan filenya itu ada kredensial. Mau menyimpan filenya juga ada kredensialnya gitu. Contoh lah, ada yang namanya itu kalau di Windows itu ada tamu ya kalau nggak salah, hak istimewanya tamu dan hak istimewanya root gitu. Nah kalau itu bisa di custom, ada juga bisa beberapa gitu, kayak misalkan kita membuat folder itu hanya user ini aja, atau yang membuat suatu file hanya user ini aja, atau kredensialnya ini saja gitu, si user ini aja, atau si penginstalnya orang ini aja. Nah berbeda dengan Windows itu hanya ada tamu dan juga administrasi. Jadi ketika kita menginstal software itu otomatis hak yang pada ketika menginstal dengan user administrasi itu bebas menyimpan apapun di mana aja gitu, karena kita sudah mengizinkan gitu si software ini untuk menginstalnya. Paling itu aja, ada lagi yang kurang gitu atau kurang jelas. Oke, cukup ya Mas Pan. Oke, ada lagi? Sebelum kita akhiri. Mau nanya, Ika, kalau apakah mungkin ke depannya itu nanti Windows ini bisa dibuat ada hak istimewa atau privilege seperti Linux gitu, karena terus terang juga tertarik juga dengan fitur dari Linux ini, cuma sepertinya belum ada seperti itu di Windows. Karena kalau Windows apakah hanya cukup dengan membuat guest dan pemilik aslinya gitu, maksudnya apakah cukup dengan membuat administratornya atau dan guest gitu, apakah cukup dengan itu sehingga kita bisa mendapatkan mirip-mirip seperti privilege pada
Linux itu, atau ada software khusus supaya bisa menyerupai Linux yang punya privilege atau hak istimewa ini. Sebenarnya daya tarik suatu Windows itu pada privilege-nya gitu. Jadi kita lebih nyaman menginstal apapun tuh menggunakan Windows tuh karena privilege-nya yang lebih bebas gitu. Berbeda dengan Linux kan, karena Linux itu lebih sulit untuk menginstal apapun juga, karena itu jadi tidak banyak tertarik. Nah, kalau misalkan penerapannya mungkin kedepannya mungkin bisa untuk Windows itu untuk penerapan, karena sekarang pun juga ada yang namanya WSL ya, atau Windows Subsystem Linux itu. Jadi di dalam Windows itu sudah beriringan dengan Linux ya, itu ada gitu. Kalau itu bisa coba contohin lah. Bisa contohin, nah salah satu contoh WSL gitu yang saya gunain untuk pengembangan juga ya. Namun tetap saja gitu untuk penginstalan itu nggak seperti di Linux gitu, masih sama seperti Windows. Cuman kalau misalkan ke depannya kemungkinan besar sih kayaknya sih karena daya tarik Windows pada penginstalan yang lebih mudah, mungkin nggak bakal ada sih untuk cuman untuk beberapa file yang khusus mungkin ada. Nah ini contohnya Windows Subsystem Linux ya, ini apa tuh termasuk yang bukan embedded ya, tapi beriringan gitu dengan Linux-nya gitu. Nah, dan juga ada sih untuk penangkalan itu, cuman dari cloud-nya. Nah ini OneDrive. Nah, saya baca-baca juga untuk OneDrive itu untuk mengatasi salah satunya itu apa tuh hak akses pada suatu file atau suatu foldernya gitu di Windows-nya gitu. Nah, jadi hampir sama sih, cuman bedanya nggak ada penyimpanan, nggak ada kredensialnya lebih dahulu gitu. Cuman dia sistemnya cloud gitu. Nah kalau misalkan Linux itu bukan sistemnya, bukan cloud sih. Mungkin saya juga nggak tahu ya untuk pengembangan kedepannya untuk Windows itu bakal ada istimewa atau enggak. Tapi kalau menurut saya daya tarik Windows itu kan kayaknya lebih mudah gitu. Ada yang kurang lagi ya untuk penjelasannya? Ya. Gimana? Ya, puas sekali Bu. Puas sekali. Wow. Kau puas dengan siapa saja ini? Oke ya. Ada lagi tidak sebelum kita akhiri? Halo. Silakan. Siapa ini? Ahmad Sabirin. Sabirin, silakan. Kenapa Mas? Bila pemegang instrumen keuangan tidak menginginkan keuangan namun berhak secara proporsional. Halo Mas. Dan ketiga, oh, nah dititip tadi ya Pak. Nggak tahu, munculkan ruangan ya? Ya ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita akhiri. Ada ya? Ada ya? Ditutup kalau tidak ada, silakan. Mungkin cukup sekian ya, mohon maaf jika ada kekurangan penjelasannya atau kurang detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu depan siapa ya? Minggu depan siapa? Ista, Devi, sama Giri. Sama Giri ya. Siapkan ya. 4:30 ya, jangan molor ya.
Dipersiapkan ya materinya ya. Oke, selamat sore. Sore. Sukses buat semuanya, sehat selalu ya. Amin. Semoga pandemi segera berlalu, kita bisa kuliah. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh.